Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 Surya FM Your Campus Radio. Hey selamat semua, balik lagi nih kita di Surya Menyapa. Agenda kita rutin pastinya yang diisi oleh program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini kita berkesempatan nih akan kedatangan dari program studi Teknologi Informasi. Oke, dengan tema apakah pembelajaran coding dan AI diperlukan di sekolah? Ini yang topik yang sedang hype nih belakangan ini ya, Sulawesi semua karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, Master of Education, kemarin menyampaikan statement mengenai mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini diperlukan di sekolah. Yang ini sejalan nih dengan statement dari beliau, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang sempat ditemui media terkait penjelasannya tentang mata pelajaran pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Sudah hadir di studio Surya FM ada Ketua Program Studi Teknologi Informasi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bareng kita. Mungkin bisa kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Faiz. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Pak. Boleh perkenalan dulu Pak, silakan. Oke, terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Kebetulan saat ini diamanahi jadi Ketua Program Studi Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan ya itu ya, apa sih yang mau ditanyakan? Silakan lo. Silakan Mas Faiz. Oke, sambil ngingetin dulu sebelum kita lanjut nih, mumpung kita kedatangan Ketua Program Studi yang super kece dari Teknologi Informasi. Untuk salvers yang mau bertanya bisa di 321686 atau di SMS WhatsApp di 082136928789. Untuk yang live di Instagram atau TikTok yang mau bertanya juga bisa ya di kolom komentar. Jangan lupa kita juga streaming di jogjastreamers.com, nanti bisa klik di Radio Surya FM. Gitu, kita lanjut Pak. Oke, mungkin bisa ceritakan sedikit nih perjalanan Bapak sebelum kita mendalami tentang coding dan AI, tapi pengen cerita sedikit dari perjalanan karir Bapak di Teknologi Informasi dan Pendidikan. Oke, baik Mas. Ini menarik ya. Saya sebenarnya nggak konsisten ya. Karena waktu itu D3 ya, D3 dan S1-nya itu saya sebenarnya nggak dari sisi bidang ilmu itu nggak linear. Cuman saya ingin membuktikan bahwa ilmu itu sebenarnya sama gitu, sama semua. Kemudian karena saya emang hobi ya, sejak dulu saya hobi di bidang IT. Jadi dulu juga waktu kecil juga memang saya mainannya elektro dan seterusnya kayak gitu awalnya. Cuma dulu kemudian waktu SM nggak jadi ngambil elektro, itu karena ada teman kampung saya ngambil elektro juga. Jadi saya tipenya nggak mau samaan kayak gitu. Jadi harus beda. Nah, tapi ternyata setelah dilihat saya memang hobinya di elektro meskipun saya S1-nya ngambil teknik otomotif. Itu kemudian turning point-nya adalah saya mengerjakan banyak proyek-proyek ICT kayak gitu. Jadi dulu waktu S1 pun juga skripsi saya itu tentang programming sebenarnya ya. Jadi saya buat alat untuk deteksi jarak antara untuk pengecetan itu dengan bodi mobil kayak gitu. Jadi itu pembelajaran. Jadi kalau bagi orang yang baru belajar pengecetan itu kan kadang nggak bisa bedain yang jarak standarnya seberapa kayak gitu. Nah di situ saya coba pakai microcontroller itu untuk mendeteksi jaraknya itu. Jadi meskipun saya ngambilnya otomotif tapi tetap untuk tugas akhirnya di situ. Nah kemudian karena saya memang aktif di pendidikan ya, jadi S1 di pendidikan dan memang saya senang di pendidikan. Itu dulu memang saya punya visi hidup itu adalah bagaimana integrasi antara pendidikan dan ICT kayak gitu. Nah, jadi sehingga S2-nya ngambil ICT, saya ngambil di Magister Teknologi Informasi di UGM. Kemudian setelah lulus belum wisuda itu kebetulan UMP buka prodi TI. Nah, dikabari teman nawarin ini ada lowongan ada temanmu yang mau ini enggak gitu. Malah saya langsung nawarin kalau saya aja gimana. Ya udah daftar aja gitu ya. Saya daftar tahun 2017 ya. Saya belum wisuda waktu itu ya, jadi akhirnya daftarnya pakai SKL. Pakai SKL dan seleksi dari 13 orang yang cuma 3 orang. Ya, tapi yang sekarang masih bertahan itu yang pas generasi saya kayak tinggal saya sendiri. Karena yang lain sudah menemukan jalannya masing-masing ya. Nah, jadi karena memang visi hidupnya seperti itu ya. Jadi kalau mungkin bahasa di CV saya itu memang di introduction-nya itu ada. Introduction-nya bahwa memang saya sangat tertarik untuk integrasi itu sehingga kerjaannya dan proyeknya itu banyak berhubungan dengan ICT dan education kayak gitu. Itu Mas Faiz.
luar biasa nih perjalanannya dari yang otomotif, kemudian tesis S1-nya tentang otomotif dan ICT tadi, berhubungan dengan teknologi, dan akhirnya terjun langsung ke dunia teknologi. Yang S2-nya juga saya dari ICT tapi untuk pendidikan. ICT Jadi ngontrol model 3 dimensi dengan menggunakan Kinect namanya dulu ya. Jadi pakai air gesture kayak gitu. Jadi gerakinnya tanpa nyentuh komputer kita udah bisa kontrol kayak gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Ada videonya di YouTube loh. Sekalian nih ya mau nonton bisa ya, subscribe channelnya Pak Murhadi di bawah ini. Kalau motivasi nih Pak, kira-kira kenapa memilih bidang pendidikan teknologi khususnya coding dan AI selain tadi visinya Bapak itu tadi ya Pak? Gini, jadi kalau kita berbicara untuk untuk teknologi ya, teknologi itu saya sudah sering ngomong sama teman-teman juga bahwa teknologi itu sebenarnya tools. Jadi di bidang apapun teknologi itu tools. Jadi nggak ada yang maksudnya bukan kemudian tujuan akhirnya itu adalah ICT itu bukan. Jadi ICT itu cuma sebagai tools aja. Jadi kalau misalnya kita mau diaktif di bidang manapun itu ya jadikan bahwa ICT itu hanya sebagai tools untuk sebagai alat untuk kita mencapai tujuannya. Misalnya dari Mas Faiz, prodinya bahasa Inggris ya Mas Faiz itu misalnya di situ akan dibutuhkan toolsnya berupa dari ICT itu kayak gitu. Sehingga kalau dari tadi pertanyaannya motivasi ya? Iya, motivasi. Kalau motivasi memang ya sebenarnya termotivasi dari visinya tadi kayak gitu. Ini juga makanya sekarang jadi berkembang. Visi saya kemudian agak sedikit karena memang banyak risetnya di situ ya. Jadi ada sebuah visi yang dikembangkan lagi karena saya banyak di e-governance kayak gitu. Itu sebutnya sebagai technology driven society empowerment kayak gitu. Jadi gimana kita memberdayakan masyarakat, ya masyarakat luas lah, termasuk di situ juga education, di situ kan ada society-nya. Itu harus kita bisa berdayakan dengan teknologi itu. Makanya nyebutnya di situ adalah technology driven. Jadi seperti itu. Luar biasa, bahkan sudah diaplikasikan dalam masyarakat ini ya, untuk memberdayakan, dan memang mau nggak mau kita harus berkembang ke sana ya Pak. Apalagi untuk sumber daya yang terus berkembang, jadi sumber dayanya juga kita perkembangkan dengan teknologi itu Pak. Oke Pak, selanjutnya nih kita masuk ke yang topik kita utama. Jadi seberapa penting sih Pak sebenarnya kalau pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial ini diperkenalkan sejak usia dini atau di tingkat sekolah dasar dan menengah ini Pak? Oke, baik. Pertanyaannya menarik. Dan sebenarnya ini ada slide-nya ya. Ini ada slide-nya, saya sudah siapkan slide. Tapi memang ini slide yang biasa saya gunakan. Jadi kalau pertanyaannya adalah seberapa penting, penting banget ya, penting banget karena apalagi kalau kita melihat tentang transformasi digital. Jadi kita juga dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Pas waktu tidur pun gitu ya, itu juga ditemani oleh digital ya. Jadi apalagi misalnya yang saya menggunakan smartwatch misalnya untuk memantau tidur itu kan udah ditemani sama digital kayak gitu. Sehingga tuntutannya memang sudah sangat penting ya. Ini kalau misalnya saya coba carikan dulu ya. Karena gini, ke depan itu kita akan dihadapkan dengan banyak hal yang mungkin tidak bisa kita tebak ya. Misalnya kalau kita lihat dari pekerjaan dulu deh. Pekerjaan itu nanti akan banyak sekali pekerjaan yang hilang. Pekerjaan yang hilang, kemudian tapi seiring hilangnya pekerjaan itu akan muncul yang baru. Ya misalnya kalau yang akan hilang di masa depan, itu yang jelas kalau tenaga misalnya untuk penyaji makanan itu bisa hilang gitu ya. Pekerjaannya maksudnya. Kalau jobnya masih ada, tapi pekerjaan yang akan hilang ya. Kemudian administrasi perkantoran, kemudian jasa transportasi misalnya. Suatu saat mobilnya udah pakai driverless kayak gitu, yang di mana-mana Grabnya saya nggak perlu pakai driver misalnya kayak gitu. Nah tapi kan situ akan muncul yang baru, misalnya yang baru seperti misalnya data analis, data analis, kemudian AI expert itu akan muncul juga, kemudian software and game developer ya, kemudian tenaga analis dan big data ya, terus digital marketing. Kemudian yang mungkin lagi banyak juga ya digital content ya, content creator misalnya di YouTube. Kemudian ya ada juga untuk blockchain developer ya. Blockchain itu kalau produknya yang ada ya Bitcoin kayak gitu. Itu yang akan muncul ke depan seperti itu. Kemudian ini kalau kita lihat dari kebutuhan talenta digital juga ya. Talenta digital itu sebenarnya kita punya kebutuhan itu sekitar 12 juta talenta digital ya. Nah, jadi yang tersedia itu baru 9 juta. Nah, yang baru 9 juta. Jadi itu kebutuhannya. Kemudian ini saya coba untuk cari yang urusannya pendidikan ya. Kenapa sih dimulai dari tingkat dasar ya? Selain tadi yang jobs untuk 90% pekerjaan sekarang itu kan butuhnya untuk digital ya. Kemudian
kita lihat dari perkembangan kognitif dulu sebenarnya. Ini karena orang pendidikan jadinya ngomongnya perkembangan kognitif ya. Jadi langsung apa tadi yang kognitif saya tadi Mas? Santai Mas ya? Siapa? Jadi, saya soroti yang tadi nih Pak, ya, ada baru 9 juta dari 12 juta yang itu kemampuan digital yang sangat dibutuhkan di era sekarang ya Pak. Data analis, kemudian digital content, content creator itu tadi yang mungkin sekarang lagi booming, dan masih banyak lagi kebutuhan atau kemampuan digital yang sebenarnya itu sangat diperlukan untuk di era sekarang ya Pak. Tapi kalau di pendidikan sendiri tadi yang disampaikan tentang kognitif itu gimana Pak? Yang ini saya ngomong yang lanjut dulu tadi ya. Yang tentang untuk kenapa sih dari tingkat dasar gitu. Kalau kita lihat dari perkembangan kognitif tadi ya, itu yang pertama kalau misalnya perkembangan orang dari 0 sampai 24 bulan yang disebut sebagai tahap sensori motor itu ya, itu dia kan adanya refleks ya, misalnya kemudian bisa menangkap segala sesuatu. Kemudian kalau kita bicara tentang tahap praoperasional ya, di sekitar umur 2 sampai 7 tahun itu orang sudah bisa meniru ya, meniru, jadi udah mulai meniru. Kemudian yang kedua, dia sudah mampu menjelaskan lewat gambar ataupun kata-kata itu sudah bisa. Kemudian untuk yang ketiga itu yang disebut dengan tahap operasional konkret ya, di situ ada anak umur 7 sampai 11 tahun itu dia udah bisa mengenali emosi ya, udah bisa lihat emosi, kemudian bisa merasakan dan seterusnya. Makanya kalau anak umur segitu tuh udah bisa apa ya, ngambek lah dan seterusnya gitu. Kemudian untuk tahap operasional formal itu di umur 11 tahun ya, itu di situ anak sudah bisa memaknai suatu hal, kemudian anak mampu mengambil kesimpulan, anak juga sudah bisa menganalisis sederhana. Sehingga ini juga mungkin langsung hubungannya dengan kenapa di tingkat dasar ya, tingkat dasar itu, dan implementasinya pun juga bukan langsung dari kelas 1 SD ya. Jadi pendidikan coding dan AI itu bukan dari kelas 1 SD, tapi dia mulai dari kelas atas, kelas 5, 6 ya, sesuai dengan tadi ya. Kalau kita lihat dan umur 11 tahun ke atas itu kan mereka biasanya sekitar umur kelas 5 sampai 6. Nah, kalau yang di SD itu nyebutnya sebagai fase C. Jadi fase A yang kelas 1 2, fase B itu kelas 3 4 dan seterusnya. Nah, itu jadi kalau penerapannya nanti di kurikulum itu mulainya dari kelas 5 6 untuk SD-nya. Nah, kemudian nanti masuk fase D itu SMP, fase E-nya yang SMA gitu. Jadi itu disesuaikan juga dengan perkembangan kognitifnya. Jadi nggak kemudian nanti mulai dari dari kelas 1 itu udah mulai kasihan ya itu karena sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Itu Mas Faiz. Oke Mas, ya berarti penting apalagi di masa-masa yang sedang bertumbuhkan, terutama di fase C, mulai dari fase C di kelas 5 dan 6. Ini mungkin Sulavers masih belum tahu ya, jadi nggak semena-mena langsung coding AI itu langsung kelas 2, 3 atau 1 bahkan gitu ya Pak. Dan sangat penting sekali ya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Murhadi terkait kebutuhan digital untuk belakangan ini. Kemudian Pak, untuk tantangannya sendiri Pak, di penggunaan AI atau coding di kurikulum sekolah ini yang nanti diintegrasikan ini. Jelas ya, kalau misalnya kita berbicara literasi digital dan seterusnya, itu kan kendalanya jelas infrastruktur yang pertama, infrastruktur dari teknologi ya, dimana kalau ingin diterapkan di seluruh Indonesia nggak mungkin ya. Karena apa? Karena infrastruktur kita yang dari bidang ICT itu belum merata juga gitu. Mungkin kalau kita di sini ya di kota dan sekitarnya itu kan kita dapat akses internet dengan sangat mudah gitu ya, dapat akses untuk komputer juga dengan sangat mudah gitu. Tapi kalau mohon maaf yang saudara-saudara kita ada di 3T itu ya, terluar, terdepan dan itulah yang di 3T itu nggak seperti yang kita bayangkan kayak gitu ya. Jadi saya kemarin ada istilahnya, saya lupa ya, ada istilahnya pokoknya kalau misalnya kita biarin dikit udah hilang sinyalnya itu kadang kendala tantangannya itu yang pertama ya, dari sisi infrastruktur itu kita belum cukup siap lah. Kemudian yang kedua itu dari sisi SDM-nya jelas ya. Jadi kalau misalnya ingin diimplementasikan, nggak semua guru kita udah siap kan, nggak semua guru kita siap karena gurunya sendiri juga urusan teknologi juga ada beberapa yang mungkin juga gelagapan juga kayak gitu, sehingga agak sulit gitu ya untuk misalnya diimplementasikan. Kemudian yang ketiga masih di bidang SDM-nya terkait kesiapan kita ya, kesiapan dari misalnya siswanya juga. Karena apa? Karena tanggung jawabnya di bidang digital itu kan sangat berat. Sangat berat dalam artian kita harus mengedepankan etika. Nah, itu kadang yang jadi masalah ya. Mungkin kita juga sudah bisa lihat ya di internet, ketika misalnya kita komen, ketika kita menanggapi sesuatu itu kan
beragam ya. Sebagus apapun yang kita sampaikan itu di digital kan juga penyampaiannya kan beda-beda, makanya tantangannya di situ, tantangan untuk implementasinya. Sehingga nah karena tantangan ini itu juga nanti berkaitan dengan mungkin tadi saya sempat baca pertanyaan Mas Faiz terkait cara implementasinya ya, cara implementasinya di situ nanti juga nggak akan kemudian langsung ya. Jadi ini mungkin langsung ke bagian yang berikutnya yang ditanyakan Mas Faiz itu terkait untuk kebijakannya kan seperti apa gitu ya, untuk implementasinya kan seperti apa. Seperti tadi yang pertama adalah itu sebagai mapel pilihan nantinya. Jadi bukan kemudian kalau dulu mungkin gini, kita kan dulu pernah punya pengalaman ya sebelum diberhentikan. Ada mata pelajaran namanya TIK. Ya, ada nama pelajaran namanya TIK. Di situ kan wajib semua gitu, dan kita sangat-sangat Microsoft sentris banget. Gitu akhirnya kemudian itu diberhentikan waktu itu. Tapi sebenarnya yang paling benar itu memang itu sebenarnya mungkin tadi di intronya Mas Faiz menyampaikan bahwa itu disampaikan oleh Mas Gibran kemudian sama Pak Menteri gitu. Itu pada dasarnya waktu saat mata pelajaran TIK itu diberhentikan ya. Salah satu rekomendasinya memang bahwa TIK itu tidak harus langsung ke software sentris kayak gitu, tapi diarahkan bagaimana si peserta didik ini bisa berpikir komputasional namanya. Jadi harus bisa berpikir yang komputasional, jadi computational thinkingnya harus jalan kayak gitu. Sehingga makanya di situ untuk implementasinya tidak langsung semua ya, boleh jadi mapel pilihan. Kemudian bisa juga terintegrasi dengan mata pelajaran. Contohnya misalnya Mas Faiz di sekolah ngajar mata pelajaran bahasa Inggris misalnya. Nah di situ itu kita bisa memanfaatkan teknologinya. Misalnya saya pengen bikin untuk speaking misalnya, bikin speaking saya pakai AI gitu atau pakai coding. Nah itu integrasi seperti itu. Nah, bisa arahnya ke sana. Kemudian juga bisa juga sebagai ekstrakurikuler. Nah jadi tidak harus dari awal, maksudnya tidak harus ada labnya dan seterusnya. Nah makanya itu juga terkait dengan pendekatan yang digunakan. Ya, jadi selain tadi implementasinya seperti apa, ya pertama tadi bertahap dan pilihan, yang juga ada pendekatan-pendekatannya. Jadi ada yang pertama dengan internet base ya, gitu ya berdasarkan internet gitu ya, pakai internet. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan plug ya, plug. Bahasanya apa Mas? Plug ya. Kemudian sama dengan yang unplug kayak gitu. Jadi implementasinya juga jadi bisa kalau yang unplug itu, jadi kalau yang internet base itu diharapkan bagi sekolah-sekolah yang sudah terkoneksi dengan internet secara keseluruhan, gitu. Jadi udah bisa full internet. Kemudian kalau yang plug itu yang di sana internetnya mungkin ada tapi tidak menjadi yang utama, tapi sudah ada misalnya lab komputernya, itu bisa pakai plug gitu. Nah, kemudian kalau yang unplug itu kita mengajarkan coding dan AI itu tanpa teknologi. Nah, jadi pendekatannya akan seperti itu. Jadi nggak kemudian mungkin begitu dilihat, wah ini begitu ada kebijakan untuk AI dan coding, itu kemudian terus itu nanti penerapannya kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi nanti kebijakannya akan seperti itu. Ini saya izin coba angkat ya. Kita mungkin sambil nunggu ya, siapa yang mau bertanya bisa di 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 36928789, dan kita akan balik lagi, kita jeda pariwara dulu sampai di jangan kemana-mana dulu maksudnya. Kita masih stay tune di Surya Menyapa bareng program studi teknologi informasi 100.1 Surya FM Your Campus Radio. Masih di Surya Menyapa Sela Semua bareng program studi teknologi informasi. Kita lanjut ya, pastinya masih ditunggu untuk pertanyaan dari Sela Semua di 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 36928789, atau yang di live nih TikTok dan Instagram ya. Jangan lupa bisa chat di kolom komentar. Oke, kita lanjut Pak. Ya, tadi sudah membahas nih tentang pengaplikasiannya, bisa internet base menggunakan jaringan internet atau plug dan unplug tadi ya Pak. Selanjutnya, kira-kira nih, kan dasar dari inisiatif adanya reformasi di bidang pendidikan, baik nasional maupun global ini kan contohnya di kurikulum Merdeka yang belakangan ini ada ya Pak ya, yang mengembangkan tentang berpikir komputasi tadi yang Bapak sampaikan, literasi digital dan problem solving nih, kemampuan itu di pendidikan dasar dan menengah. Tapi kalau merujuk secara langsung nih Pak tentang berpikir komputasi itu tadi Pak. Jadi sebenarnya sederhana. Mungkin kita sudah sering ya berpikir komputasional itu udah sering ya, apalagi yang cowok itu biasanya itu berpikirnya soal komputasi sekali. Jadi berpikir komputasional itu sebenarnya adalah kalau misalnya menurut Pak Wing ya tahun 2006 itu disebutkan bahwa computational thinking itu adalah keterampilan dan pola pikir dasar yang tidak terbatas ya pada ilmu komputer, tapi dapat diterapkan secara universal. Jadi karena mungkin namanya
komputasional orang berpikir bahwa ini berpikir seperti komputer gitu, sebenarnya enggak ya. Jadi kalau kita lihat dari tahapan berpikir komputasi itu ya ada 4 setidaknya. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Itu pun juga sebenarnya ya bahasanya sebenarnya biasa aja gitu. Jadi contohnya misalnya gini, kita mau ke kampus gitu, atau misalnya siswa misalnya berangkat sekolah gitu. Itu kan dia juga akan berpikir, akan coba untuk menganalisis gitu. Ini yang akan saya siapkan apa, kemudian saya lewatnya mana saja misalnya. Itu sebenarnya juga sudah dikatakan sebagai kita berpikir komputasi gitu. Kecuali kalau misalnya Mas Faiz diajak makan sama ceweknya gitu, makan apa Mas? Terserah, nah itu bukan komputasi. Itu udah komputer, sudah tidak komputasi sekali kayak gitu. Jadi kalau terserah itu bukan komputasi. Tapi ya berpikir ada tahapannya tadi ya. Jadi dari kita coba untuk dipecah dulu, kita mau ngapa-ngapain, kemudian kita kenalan pola, maksudnya nanti saya akan lewat mana, yang akan saya pakai misalnya seterusnya, baru kita abstraksikan, maksudnya kira-kira kita akan kalau lewat sini, nanti ini ada macet nih dan seterusnya misalnya. Baru kita coba untuk ke arah algoritmanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita sudah berpikir komputasi pada dasarnya, cuman kan kita nggak sadar ya, nggak sadar. Nah itu ketika misalnya coba untuk diterapkan, ya itu juga akan membuat orang kemudian sadar bahwa semua yang saya lakukan gitu ya, itu juga harus bisa saya analisis kayak gitu, sehingga nggak kemudian muncul juga hal-hal yang mungkin di luar kendali kita dan seterusnya. Jadi memang berpikir komputasi itu sebenarnya sederhana itu. Makanya yang ingin ditekankan gitu sebenarnya bagaimana kita bisa dalam setiap tindakan, dalam setiap apa yang kita lakukan itu diarahkan ke computational thinking-nya. Dan ini merupakan dasar dari teknologi sendiri sebenarnya Pak, luar biasa dan sangat cocok seperti tema yang ini ternyata memang diperlukan. Jadi memang siswa itu diasah dari awal untuk mengembangkan komputasi thinking-nya tadi. Luar biasa. Dari hal sesederhana itu diabstrakkan dan dilogaritma. Ya betul. Jadi udah dibikin tahap-tahapnya, kemudian ya sebenarnya pada dasarnya gini. Saya sering mengatakan bahwa segala solusi di internet pun itu kan sebenarnya bahasanya, kalau bahasa saya itu pengejawantahan. Apa ya pengejawantahan itu? Agak berat ya maksudnya. Jadi kayak gambaran dari yang kita lakukan sehari-hari kan pada dasarnya. Jadi teknologi itu pun juga sama ya. Jadi misalnya teman-teman paling gampang sialah misalnya sistem informasi akademik misalnya. Itu kan pada dasarnya sudah ada prosesnya. Kemudian ditransformasikan dalam digital, itu kan juga harus ada tahapannya. Jadi yang kurang-kurang lebih seperti itulah, bahwa di teknologi itu pun juga perjalanannya sama. Mau perjalanannya pun juga mungkin kita sekarang kenal ada AI misalnya ya, itu kan ketika kita buka Gemini misalnya, itu kan luar biasa sekali ya. Tapi pada dasarnya juga itu cara kerjanya hampir sama seperti itu. Jadi cara kerjanya juga hampir sama, dia computational thinking, dimana kalau kita break kita coba bedah secara dalam, yaitu sih isinya juga if else namanya. If else itu kalau nggak kayak gini ya kayak gini. Nah kayak gitu sih. Cuma kan cukup kompleks ya, tapi pemahaman sederhananya seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman nanya ke ChatGPT misalnya, ini saya tolong dibuatkan artikel ini misalnya, kan pasti akan nanya balik kan. Nanya balik, kamu pengen artikel apa, yang seperti apa. Nah itu jadi yang seperti itu yang sebenarnya di masyarakat kita kan sudah berlaku pada dasarnya. Nah itu yang diperlukan adalah kesadaran tentang itu sih. Sehubung dengan itu tadi Pak, yang memang sangat diperlukan tadi menurut saya, pandangan tentang ternyata memang yang kita pikirkan itu sudah komputasi tinggi tadi, dan sayang banget kalau nggak dikembangkan, apalagi di fase-fase yang memang mereka membutuhkan untuk mengembangkan itu. Dan saya sangat setuju nih untuk mata pelajaran pilihan yang ada di sekolah, terutama pendidikan dasar dan menengah terkait coding dan AI. Tapi persiapan dari kementerian sendiri Pak untuk mata pelajaran pilihan ini tuh bagaimana Pak sejauh ini? Ini agak sedikit flexing ya. Kebetulan saya juga salah satu fasilitator dari pendidikan dasar dan menengah untuk pembelajaran coding dan AI ini. Jadi yang disiapkan sekarang itu adalah yang kita sebagai fasilitator itu nanti diarahkan untuk mengajari gurunya. Jadi sebelum gurunya ngajar ke siswa, itu kita latih mereka dulu. Nah sebelum ada yang melatih guru ini, kami juga dididik dulu kayak gitu. Nah, jadi prosesnya sekarang seperti itu. Kemudian sudah dipetakan sebenarnya kompetensinya seperti apa. Dan kalau di pendidikan dasar kayaknya untuk yang agak berat-berat nggak ada sih kayaknya. Cuma lebih kayak kalau IA itu nanti dia berbicara tentang etika, tentang dan seterusnya. Nah itu persiapannya. Kemudian juga nanti akan disiapkan bukunya. Buku ajarnya dari kementerian itu sudah disiapkan. Cuman kemarin informasi dari orang Pusbuk ya, pusat perbukuan itu sedang disiapkan bahasanya, tapi memang belum
belum ini ya, belum keseluruhan ya, maksudnya masih istilahnya persiapan dan ya itu tadi ya, makanya ini lagi sosialisasi terus. Harapannya sih semester besok sudah bisa diimplementasikan. Persiapannya saat ini. Wah, luar biasa. Bahkan Pak Muryadi ini salah satu fasilitatornya nih Selapers semua untuk menjadi fasilitator yang akan mengajar guru-guru yang akan memberikan pengetahuan atau informasi terkait coding dan AI yang nanti Pak Muri ini salah satu yang akan mempersiapkan guru untuk mengajarkan mata pelajaran coding dan AI ini tadi. Luar biasa nih. Menarik sekali Pak. Apalagi di era transformasi digital sekarang itu sangat diperlukan, yang mungkin kalau kita yang generasi Z atau milenial ini kok ngerasa kok nggak dapet ini gitu. Meskipun kemarin menurut saya Pak pelajaran TIK itu sangat membantu untuk saya sendiri karena saya sangat Pak. Jadi sekarang bisa Microsoft dengan selancar itu ya karena belajar di TIK itu Pak. Jujur, makanya kemarin pada saat dan kan kesulitan masih itu kok malah dihilangkan dari saya. Tapi pasti udah dievaluasi dengan baik dan akan ada coding dan AI yang masuk ini akan sangat membantu. Kira-kira negara mana sih Pak yang sudah menerapkan ini atau implementasi sedemikian apa dari negara lain yang mungkin menjadi contoh untuk Indonesia untuk menerapkan sistem mata pelajaran coding dan AI ini Pak? Ya, oke. Kalau kita lihat dari negara-negara yang sudah melaksanakan sudah cukup banyak sih sebenarnya. Jadi yang jelas Tiongkok ya, Tiongkok sebagai sekarang jadi leadersnya di bidang ICT ya. Amerika aja ketar-ketir ya. Itu pertama Tiongkok, kemudian jelas kedua Singapura. Ya, tetangga kita aja dengan negara yang kecil itu sudah pakai. Kemudian jangan lupa ya, negara yang mungkin teman-teman sering lihat di internet ya, yang makannya langsung pakai tangan kayak gitu. India ya. India itu jangan salah. India itu kalau kita mau belajar dari India itu sekitar kalau teknologi dunia yang menguasai dunia sekarang itu 30 CEO untuk bidang teknologi itu CEO-nya dari India. Ya lihat aja sekarang apa Microsoft orang India, CEO-nya. Google orang India. Nah itu beberapa negara yang sudah melaksanakan dan di sana itu untuk di Tiongkok kan misalnya itu coding itu udah jadi mata pelajaran sendiri. Dia ada mata pelajaran sendiri. Kalau di bidang SD mereka tuh fokus ke eksplorasi dan pengalaman dasar menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi kalau di Indonesia kan jadinya kecerdasan artifisial sekarang saya juga sebenarnya agak jadi aneh ya. Saya lebih senang pakai AI. Jadi dulu pernah ada yang mengeluarkan AI itu bukan artificial intelligence tapi akal imitasi. Bahasa Indonesia sebetulnya itu saya agak lebih setuju yang itu. Cuman karena dari kementerian mintanya KA ya. Nyebutnya KKA, coding kecerdasan artifisial. Nah di SD seperti itu kalau di Tiongkok. Kemudian di SMP itu fokus pada pemahaman tentang penerapannya, implementasi. Kalau yang ke SMA, nah itu kalau udah mulai ke proyek dan semacam aplikasi-aplikasi simple kayak gitu ya. Kalau di Singapura itu di coding itu sudah terintegrasi di mata pelajaran TIK, seperti yang disampaikan Mas Faiz tadi. Jadi TIK itu ternyata sangat penting ya. Jadi saya juga kesulitan sekarang ketika mahasiswa suruh ngetik, suruh bikin format Word dan seterusnya itu kadang saya bingung gitu. Memang harus ada mata pelajaran TIK berarti ya. Kemudian ada proyek antarmuka. Proyek antarmuka itu jadi kalau di bidang komputer kita nyebutnya antarmuka Mas. Antarmuka itu user interface ya. Jadi kalau di tampilan-tampilan itu namanya user interface seperti itu. Kemudian juga diintegrasikan di antar mapel itu, kemudian jadi ekstrakurikuler juga sama. Jadi mungkin Indonesia tadi yang lihat dari Singapura mungkin ya, jadi untuk penerapannya. Kemudian kalau dari KA yang kecerdasan artifisial itu terintegrasi pada mapel-mapel yang STEM ya, matematika, sains, teknologi, kayak gitu mereka udah ke sana. Nah kalau dari sisi jenjang-jenjang pendidikannya, kalau dari SD itu tetap ya, kalau di SD itu pengenalan konsep dasar coding aja, jadi nggak yang berat-berat banget. Kemudian bahasa pemrograman sederhana kalau di SMP. Kemudian kalau di SMA itu coding lanjutan untuk bikin perangkat lunak. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ada sih, cuman dia lebih kayak kalau saya lihat di modulnya ya, modul itu belum begitu yang detail banget. Hanya bukan kemudian nanti disuruh bikin aplikasi gitu enggak ya, jadi belum saya sana. Jadi kayak semacam pemanfaatan. Kemudian kalau di India ya untuk coding itu diintegrasikan pada mata pelajaran ilmu komputer, mungkin yang TIK lah kita ya. Kemudian di beberapa negara bagiannya juga ya, coding itu malah jadi pelajaran tersendiri ya gitu ya. Kemudian kalau yang KA ya kecerdasan artifisial itu dijadikan pilihan untuk modul-modulnya mau yang mana-mana. Cuman kalau saya lihat juga di India ya, itu kan juga dulu Gojek tuh pernah di India. Jadi makanya dulu pernah bukan karya anak bangsa gitu, tapi
karya anak Bangalore gitu. Bangalore India ya gitu. Dulu pernah di India tapi nggak tahu masih ada bang kayak saya. Kemudian kalau di SD di India itu pada dasarnya tetap pelajaran coding dasar. Kemudian kalau di SMP yang program-program yang sederhana. Kemudian kalau di SMA itu coding lanjutan ya. Kemudian kalau KA-nya pengenalan konsep AI, machine learning, kemudian analisis data. Jadi di beberapa negara sudah seperti itu. Dan ya mungkin kita harus belajar dari India menurut saya. Jadi jangan kemudian lihat perindapannya. Jika lihat perindapannya, wah ini kok makannya nggak dicuci tangannya kayak gitu. Padahal kalau secara teknologi, kalau teknologi bisa belajar banyak bisa. di sana ya, Pak. Kalau di sana memang STEM-nya kan sangat-sangat. Jadi sangat diutamakan. Luar biasa. Jadi 3 negara besar yang Ya. di bidang teknologi ini yang kita bisa mengambil beberapa Ya. hal yang bisa diaplikasikan juga ya Pak. Ya. Terutama tadi bahkan ekstrakurikuler dan mata pelajarannya bisa dibilang jadi mata pelajaran wajib bisa. Ya nggak? bisa ada yang wajib kayak gitu. Luar biasa, dan Indonesia bisa belajar banyak, dan ini saatnya kita juga masuk, kita tampil juga ya Pak Iya, ya betul. untuk belajar teknologi terutama di bidang coding dan KA tadi, kecerdasan artifisial. Dan terkait itu Pak, tapi Indonesia apakah terkait internetnya sudah siap untuk melaksanakan hal itu Pak? Oke, kalau mungkin kita lihat, kalau saya mengatakan sih belum seluruhnya ya, belum seluruhnya. Makanya kenapa dalam implementasinya pun tadi juga ada beberapa strategi ya. Karena kalau kita lihat juga ya di tempat kita lah ya gitu tuh pun di beberapa tempat kan ada yang masih blind spot dan seterusnya, itu masih ada ya. Jadi masih ada yang blind spotnya dan seterusnya. Nah itu juga harus disiapkan sih. Jadi cuma kan itu juga ada pilihannya tadi ya. Untuk implementasinya kita bisa mengajarkan KA itu tanpa teknologi. Contohnya gini, kan misalnya kita mau ngajarin tentang KA, kecerdasan artifisial, tapi misalnya studi kasusnya kalau chatbot. Kalau chatbot ya, chatbot itu kalau yang kita tanya dia jawab lah. Iya. Zaman dulu namanya SimSimi misalnya. Tahu banget ya. Ini generasinya jago banget. Nah, kita misalnya bisa itu diskenariokan, misalnya pembelajaran di kelas gitu ya. Pembelajaran di kelas kita skenario misalnya ada yang satu sebagai user, kemudian satu sebagai komputer, kemudian yang satunya sebagai orang real. Orang real itu masalahnya orang yang sebenarnya lah ya. Nah, misalnya kasusnya adalah sebagai tour guide misalnya. Nah, misalnya kita nanya cara ke Borobudur misalnya kayak gitu. Itu nanti si yang berperan sebagai itu kan bisa pakai role ya. Kita pakai model role kayak gitu. Si sebagai komputer dia kan jawabnya simpel aja. Cara ke Borobudur ya kamu pakai kendaraan kayak gitu. Nah, itu kita bisa cross check ke yang usernya, yang bukan user, ke manusia realsnya gitu. Realnya itu bahwa dia akan jawab dengan detail kayak gitu. Cara ke Borobudur itu ya misalnya dari Jogja misalnya, dari Purworejo, itu kita bisa naikkan sekarang Transjateng dan seterusnya, atau kalau misalnya kedua bisa pakai kendaraan pribadi atau misalnya pakai kereta nggak bisa ya jawabannya. Artinya bahwa penjelasannya akan seperti itu. Nah di situ ada kasus yang akan muncul. Pertanyaannya adalah kenapa chatbot atau komputer itu menjawabnya beda dengan penjelasan yang ada di tour guide-nya. Nah, kayak gitu nanti akan menjadi kasus juga di situ. Bahwa ternyata kenapa si tadi yang komputer tadi jawabnya simpel-simpel aja, kenapa? Karena dia belum punya knowledge. Nah, makanya di AI itu pun juga ada yang disebut dengan knowledge-nya. Jadi dia harus tahu. Jadi pada dasarnya AI itu juga nggak tahu apa-apa sampai dia dikasih knowledge-nya. Nah, kayak gitu. Nah, dia dapat knowledge-nya tuh dari kita semua sekarang kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya ini saya juga lagi bikin chatbot ya untuk di Jasa Karandegan, itu dia bisa nanya untuk misalnya nama kepala desanya siapa. Di awalnya dia nggak tahu, tapi kemudian saya capture dari websitenya Karandegan itu, kemudian dijadikan knowledge base-nya. Ya makanya kenapa misalnya kalau aplikasi-aplikasi kesehatan, ya itu juga sebenarnya domain expert namanya. Itu domain expert itu yang mengajari dia. Kayak gitu. Jadi nggak semata-mata dia langsung bisa tuh enggak. Jadi sebenarnya dia udah punya knowledge awal kayak gitu. Makanya kalau misalnya saya nggak tahu ya, kita kan sering banget ya ngasih data kita ke internet gitu ya. Misalnya ada tren Ghibli misalnya kayak gitu, itu kan kita ngefoto kan. Nah dari foto itu sebenarnya kita dipelajari juga. Jadi makanya kalau teman-teman coba yang intro dari install Gemini misalnya kayak gitu, itu coba minta tolong dong generate cowok misalnya dengan kondisi gini kayak gitu misalnya. Misalnya saya deskripsikan Mas Faiz misalnya kayak gitu. Coba generate foto laki-laki misalnya berusia berapa Mas?
rahasia ya. Berusia misalnya 20 tahun misalnya kayak gitu dengan pakaian hitam dan celana abu-abu misalnya. Nanti dia akan jerit kan. Tapi kan kita tidak bisa mendeteksi dan jeritnya seperti apa. Nah, tapi ketika kita kasih kata kunci di situ untuk tolong generate laki-laki Indonesia. Nah, baru akan muncul. Kalau misalnya kita secara umum mesti akan dia cari orang-orang yang berkulit putih, itu nggak mungkin dari Pindafat, nggak mungkin. Nah, jadi kalau tapi udah dijelaskan misalnya kalau kita sebutkan mana, dia akan tuh. Kenapa dia tahu? Karena dia udah punya datanya di situ. Jadi misalnya wajahnya orang Indonesia seperti ini, wajahnya orang India seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi itu yang nanti bisa jadi case kayak gitu. Jadi strategi pembelajarannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu harus ada komputer ya. Jadi bisa dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi nggak kemudian harus ribet banget. Kalau yang untuk coding misalnya itu juga kita bisa mengajarkan mereka dengan misalnya untuk puzzle gitu kan bisa. Puzzle itu kan juga mengajarkan gimana kita bisa merangkai itu dan itu bisa membentuk sebuah pola kan. Jadi jangan kemudian dibayangkan wah ini udah siap apa belum ya kayak gitu. Nah, jadi makanya saya tertarik untuk gimana mengembangkan sebanyak mungkin media pembelajaran lah. Media pembelajaran yang sifatnya unplugged dulu lah. Jadi ya setidaknya untuk jaga-jaga ya. Kalau misalnya udah disiapkan yang wah ini kita mengadopsi yang internet base dan plug misalnya kayak gitu, ternyata internet listriknya mati gitu. Karena kan harus disiapkan kayak gitu. Makanya saya tertarik untuk wah ini kalau misalnya kita kembangkan media pembelajaran yang unplugged gitu yang sebanyak mungkin itu kan jadi banyak opsi kayak gitu. Jadi kalau bicara kesiapan dan strateginya seperti itu. Bahkan sudah dipikirkan dulu ya, Pak. Betul, Jadi selain plug atau internet base tadi sudah ada unplug yang memang menurut saya ini juga cocok untuk fase C di awal sebelum nanti mereka mengimplementasikan setidaknya dasar dulu tadi, Pak. Oke Pak, terkait apa tadi ya? Saya sampai lupa, terlalu asik ini. Mungkin untuk yang ini Pak, terkait peran mahasiswa program studi teknologi informasi dalam mendorong literasi digital terutama di kalangan pelajar. Ini kemarin saya juga sempat pas saya ngajar mata kuliah ya, mahasiswa sempat tanya gitu, Pak ini kalau sudah AI-nya udah seperti ini, terus kita ngapain kayak gitu? Nah ini juga perlu dijadikan semacam coba kita petakanlah bahwa teknologi itu ya tidak seperti yang dibayangkan itu lah. Bahwa kalau kita berbicara keunggulan gitu ya, manusia itu unggulnya kalau di bidang untuk empati, kreativitas dan intuisinya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara wah nanti kita ngapain kayak gitu, itu kan nggak kemana-mana ya, maksudnya bahwa terus jadi nggak siap, jadi malah nggak mau belajar lagi udah ada AI kayak gitu. Nah untuk yang peningkatan literasi sih strateginya tetap banyak hal yang bisa dilakukan ya, bahwa ini juga mahasiswa kami coba minta untuk, karena kita udah kerjasama dengan beberapa desa dan seterusnya beberapa instansi itu untuk mereka disebar ke sana kayak gitu. Jadi untuk misalnya bikin, kalau di TI itu ada kerja praktek, ada skripsi. Nah itu kita mendorong ke sana. Cuma tahapannya sekarang belum wajib ya, karena mahasiswa kadang nanya, Pak ini wajib nggak kayak gitu. Kadang kayak gitu nanya, wajib apa enggaknya ya, belum wajib dulu. Nah nanti mungkin ke depan bertahap kita coba sambil evaluasi. Karena namanya kita menerapkan sebuah regulasi kan nggak bisa langsung udah jalan kayak gini, nggak bisa ya. Memang harus bertahap, langsung bertahap. Nah jadi di situ mahasiswa kita minta untuk dia bisa mulai mengedukasi lah. Edukasi misalnya dia ngambil di sekolah ya dia langsung bisa mengedukasi di sana, atau misalnya dia ngambil di desa kayak gitu. Sebenarnya saya lebih mensupport mereka untuk ke desa-desa kayak gitu. Dan ini kebetulan juga ada mahasiswa beberapa yang sudah misalnya di Kerangdegan itu udah ada yang sebagai salah satu pilot project untuk Smart Village ya. Itu sudah ada di situ, udah malah ada yang skripsi sekarang di situ. Kemudian ada juga yang sudah misalnya pakai IoT, Internet of Things, itu juga mereka sudah membuatkan kantor desanya Kerangdegan itu tidak perlu dihidupin listriknya dari sana kayak gitu. Tapi bisa dari rumah aja tuh bisa kayak gitu. Misalnya kepala desanya lupa atau misalnya lagi di luar kota gitu ya, itu bisa dihidupin dari jarak jauh kayak gitu. Nah itu sudah ada yang seperti itu. Dan ini juga kita lagi diminta untuk, karena di Kerangdegan itu ada pompa air ya, pompa air, dan memang karena di situ kalau dari sisi airan sawah kan agak susah ya, sehingga dia ngambil dari sungai, ngambil dari sungai. Nah itu pompanya itu harus dihidupkan pas untuk ketika dibutuhkan. Nah ini lagi dibuat lagi dirancang, kemarin juga udah kita survei ke sana. Itu jadi pompa airnya juga bisa dihidupkan dari jarak jauh. Dari kantor desa gitu bisa dihidupkan kayak gitu. Jadi nggak harus, kan tempatnya agak jauh tuh. Jadi ya agak jauh banget sih, tapi sebenarnya kan masih harus ke sana kan. Nah itu bisa dibuat seperti itu. Dan ini lagi coba untuk, makanya itu juga dilibatkan mahasiswa. Dilibatkan mahasiswa, dan ini juga lagi buat
karena terkait dengan transparansi informasi kayak gitu. Ini lagi diusahakan untuk semacam CCTV-nya di sana itu ada beberapa, itu bisa diakses kayak gitu, orang bisa lihat dari mana aja bisa lihat. Kemudian dari sisi untuk smart ekonominya itu juga kita lagi mengembangkan namanya pasar jasa. Pasar jasa itu juga dikembangkan mahasiswa dulu sebelumnya, ya, cuman masih ada beberapa kendala sehingga ini kita sempurnakan. Jadi pasar jasa itu misalnya orang dari luar Ramdegan itu bisa misalnya butuh tukang pijet misalnya kayak gitu, tukang pijet bayi atau orang dewasa, itu bisa tinggal akses dari pasar jasa itu. Nanti langsung bisa bisa untuk. Tapi yang saat ini sih baru yang dikembangkan adalah langsung menghubungi tukang pijetnya. Kalau saya sih pengennya ada pihak desa gitu yang maksudnya menjembatani lah. Karena maksudnya biar punya datanya. Betul. Punya datanya ini misalnya yang butuh berapa orang dan seterusnya. Dan di sana kan ada banyak jasa di situ. Setelah dia identifikasi itu banyak banget, waktu saya masukin data juga ternyata banyak juga ya. Karena ada tukang laundry, ada tukang bangunan, ada tukang listrik, ada macam-macam. Itu yang kita coba untuk mendorong mahasiswa untuk ke sana. Makanya kenapa tagline di Prodi TI itu adalah tadi teknologi driven society empowerment. Jadi memang kita bagaimana memberdayakan masyarakat ya. Karena tujuan dari teknologi itu apa sih sebenarnya kan quality of life kayak gitu. Smart city, smart village itu sebenarnya tujuannya adalah quality of life. Jadi kualitas hidup. Kualitas hidup itu kan bisa dari berbagai macam hal. Nah, karena kebetulan ini kita konteksnya adalah teknologi, ya kita bagaimana mengembangkan masyarakat itu dengan teknologi base yang kita punya. Luar biasa. Dan menarik nih Pak pasar jasanya itu. Jadi setidaknya akan berkembang Pak. Jadi dikenal oleh orang luar dan itu akan sangat membantu perekonomian dari betul. luar biasa. Dan itu terikat integrasi dengan desa yang nantinya desa juga tahu datanya. Ya memang itu dikembangkan oleh desanya sendiri. Jadi memang dikembangkan oleh desanya sendiri. Dan itu juga wah ini keren nih, maksudnya konsepnya kan kita nggak pernah membayangkan ya. Kalau misalnya pengen butuh apa gitu, kadang cuman cari-cari aja yang sekitar seperti apa. Cuman ternyata di tempat lain juga ada, maksudnya sudah disiapkan lah. Jadi nggak perlu bingung ya, tinggal buka websitenya, terus tinggal cari aja yang butuh jasa apa, itu muncul di situ. Dan itu juga sudah kami coba untuk kalau yang terbaru nih ya, itu pakai blocking, udah pakai blocking dan bisa scheduling kayak gitu. Jadi nggak mungkin misalnya dan itu juga kan karena di masyarakat desa juga ada beberapa yang jasa itu part time ya, sebutnya part time dalam tanda kutip. Mungkin yang utamanya adalah tani misalnya, cuman dia juga bisa pijat misalnya kayak gitu. Nah itu dia akan melayani sekitar dari jam 5 sampai jam 9 malam atau jam 11 malam. Nah itu dia juga bisa milih itu, bisa milih jam berapa, tanggal berapa, jam berapa. Nah ketika ada yang milih misalnya udah ada dipilih tadi kan kita per jam ya kita blockingnya, pilih jam 5 misalnya. Udah ada yang milih ternyata jam 5 itu, nah nggak bisa dipilih lagi. Jadi itu udah dibikin scheduling seperti itu yang penyempurnaan yang sekarang kurang lebih luar biasa. Dan mahasiswa terlibat ya, karena memang dari awal itu juga dulu awalnya itu yang mengerjakan mahasiswa. Cuman waktu itu karena kan biasanya mahasiswa kan ngambil part-part gitu ya. Jadi ada part yang misalnya ke database-nya, ke UI-nya kayak gitu. Karena memang kita juga tidak menuntut harus keseluruhan ya. Kalau keseluruhan kan butuh waktu yang nanti kalau lulus anaknya. Makanya memang dibuat part-part kayak gitu. Jadi boleh dikerjakan misalnya konsepnya dulu, UI-nya dulu, UX-nya dulu dan seterusnya. Nah, itu dulu dari mahasiswa. Cuman kemudian sana minta Pak ini harus segera dilengkapi kayak gitu. Ini terus ini kita coba usahakan yang terbaru dan itu udah bisa ke WhatsApp kok. Jadi misalnya order tuh langsung ketika milih itu langsung ke WhatsApp. Jadi nggak ribet lah, nggak ribet harus pakai email dan seterusnya. Masyarakat nggak ada email ya. Harusnya sih bisa ke SMS ya, tapi udah jarang ya. Oke, luar biasa. Dan pastinya nanti mahasiswa TI ini juga akan terlibat dalam hal terutama coding dan AI. Mungkin ini masih dasar untuk membutuhkan fasilitator untuk bimbingan teknis dan sebagainya. Tapi nanti mungkin para mahasiswa atau lulusan wisudawan dari Prodi TI Universitas Muhammadiyah Purworejo mungkin akan diminta bantuannya untuk di sekolah untuk mengajar atau bahkan mendampingi guru dalam pengimplementasian. Sayang sekali Pak, ini waktunya sudah habis, padahal masih banyak hal yang perlu kita bahas terutama teknologi. Karena waktu di Intek itu 5 hari Mas. 5 hari ini kita sudah cuma 1 jam. Luar biasa. Mungkin kita bisa ketemu di kesempatan yang lain Pak. Pastinya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita soal teknologi, terlebih tentang coding dan kecerdasan artifisial di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Luar biasa topiknya, menarik sekali dan semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi soal semua pastinya. Tetap stay tune di Surya Menyapa. Terima kasih kita sudah berbincang banyak tentang program studi teknologi informasi di bidang
Coding dan AI di pendidikan sekolah. Pendidikan dasar dan menengah. Mungkin cukup. Terima kasih Pak Murhadi. Ya, Sampai jumpa Mas. di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Sampai jumpa di Surya Menyapa berikutnya. Salam semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.